Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Kalian pasti sering melihat pohon, bunga, dan rumput di sekitar kalian kan? Tapi kalian tahu nggak kalau setiap bagian tumbuhan itu mempunyai fungsi penting? Nah, pada materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasikan bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, serta mendeskripsikan fungsinya dengan benar. Yuk kita simak videonya dan belajar bersama dengan semangat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu tumbuhan? Nah, tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ya, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Terus, kalian tahu nggak apa sih fungsi masing-masing dari bagian itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. Akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan seperti rumput, padi, jagung, tebu, dan bambu. Sementara itu, akar tunggang merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Sedangkan akar-akar yang lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu mangga, jeruk, durian, dan lain-lain. Nah, tahu nggak kalian apa fungsi akar? Jadi, fungsi akar adalah yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat, bernafas. Nah, selanjutnya ada batang. Batang terdiri dari 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Batang berkayu umumnya keras, pohonnya banyak yang tinggi dan besar, maka kayunya ada yang digunakan untuk membuat perabot seperti lemari, meja, bahkan untuk membuat perahu. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan lain-lain. Selanjutnya ada batang basah. Batang basah mudah dipotong. Batangnya tidak keras dan berair. Tumbuhan dengan batang basah umumnya pendek, tidak setinggi pohon kayu. Contohnya pohon pisang, bayam, dan kangkung. Selanjutnya ada batang rumput. Batang rumput tidak berkayu, beruas-uas, dan berongga. Tumbuhan dengan batang rumput umumnya pendek. Contohnya batang padi, jagung, dan rumput-rumputan. Nah, kalian tahu nggak apa fungsi batang?
Nah, adapun kegunaan batang adalah yang pertama, pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga. Yang kedua, pengangkut zat makanan dari daun ke akar. Yang ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada kentang dan tebu. Nah, selanjutnya ada daun. Bentuk daun bermacam-macam. Ada yang daun menyirip, daun melengkung, daun menjari, dan daun sejajar. Daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat warna hijau daun atau klorofil. Zat hijau daun ini yang dapat menyebabkan daun mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri. Nah, selanjutnya ada bunga. Tumbuhan berbiji selain memiliki akar, batang, dan daun juga memiliki bunga. Bunga merupakan bagian yang penting bagi pembuahan. Bunga memiliki warna yang beraneka ragam. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Nah, kalian tahu nggak apa fungsi dari masing-masing bagian tersebut? Nah, yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Nah, yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, berfungsi untuk menarik serangga. Dan yang keempat, putik dan benang sari. Putik dan benang sari terletak pada bagian mahkota bunga. Putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Fungsi utama bunga adalah untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga keturunannya jadi bertambah banyak. Nah, selanjutnya ada buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan membungkus serta melindungi biji. Dan yang terakhir ada biji. Fungsi dari biji tumbuhan yaitu penyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan pembentuk tumbuhan baru. Biji berasal dari bakal biji. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka atau disebut juga dengan gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup bakal buah. Sedangkan biji tertutup disebut juga angiospermae adalah tumbuhan yang bijinya tertutup dan memiliki bunga. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang tumbuhan. Kita sudah mengenal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kita tahu bahwa akar menyerap air, batang menyalurkan makanan, daun membuat makanan, bunga membantu tumbuhan berkembang biak, dan melindungi biji. Setiap bagian punya tugas penting agar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Tumbuhan bukan hanya enak dipandang, tapi juga sangat bermanfaat untuk kita semua, memberikan makanan, oksigen, dan tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada tumbuhan jika tidak memiliki akar? Menurut kalian, apakah tumbuhan tetap bisa hidup? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis juga alasannya.
Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Tetap semangat dan terus sayangi tumbuhan di sekitarmu. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.